besar. Kalau nilainya kecil, maka bisa diminta maaf, minta keikhlasannya. Jadi dalam kondisi yang terpaksa, genting, kemudian kita tidak punya pilihan lain, tidak ada uang untuk membeli makanan, tidak ada saudara lain yang bisa kita minta, kemudian kita ada titipan uang misalnya dari saudara kita atau dari teman kita, maka terpaksa, ya sekali lagi terpaksa kita pakai. Sehingga para pemirsa yang berbahagia, kita dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya, ini sekali lagi dituntut kesabaran dari kita semua. Kita menahan diri dari segala macam provokasi ya. Kemudian kita saling mendahulukan ta'awun, mendahulukan kerjasama ya. Jangan sampai situasi seperti ini menjadikan kita kalap. Misalnya ada isu ya, mudah-mudahan ini tidak benar ya, dari CNN bahwasanya tanggal 18 April ada isu penjarahan besar-besaran di Pulau Jawa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak benar ya. Tidak benar dan tidak diperbolehkan dalam agama kita, kemudian juga dalam hukum positif kita, itu tidak diperbolehkan mengambil hak orang lain tanpa izin ya, menjarah. Nah, ini perbuatan yang sangat tercela ya. Hak orang lain yang kita ambil itu kalau tidak dihalalkan oleh pemiliknya, maka nanti akan menjadi beban di akhirat. Bisa-bisa orang itu nanti akan menjadi muflis, akan menjadi orang yang bangkrut. Orang yang muflis itu adalah orang yang banyak pahalanya di dunia, banyak amal solehnya, tetapi dia syatama hadza wa hadza. Dia suka mencaci sana sini, suka berghibah sana sini, suka menggunjing sana sini. Ya, maka nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang yang dulu terzalimi di dunia itu akan minta keadilan di hadapan Allah. Maka mereka mengambil pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya diberikan kepada orang yang mazlum dulu di dunia. Kalau amal-amal kebaikannya habis, maka dosa-dosa kemaksiatan itu dilimpahkan kepada orang ini, yang zalim ini. Maka yang awalnya dia merasa banyak investasi kebaikannya, ya, merasa mampu, merasa longgar, ya, banyak kebaikannya, tapi karena banyak menyakiti orang lain, banyak mengambil hak orang lain, maka dia menjadi muflis. Wal ittirar kama yakunu samawiyan, dan hal yang terpaksa ini sebagaimana dia ada yang bersifat samawi. Jadi saya tulis di sini, hal yang terpaksa itu ada jenis keterpaksaan yang sifatnya samawi, yakni alladzi yanzilu minas sama, ya, yang turun dari langit, sudah menjadi takdir Allah, ketentuan Allah. Misalnya al-maja'ah, krisis, kelaparan. Jadi Allah turunkan krisis, apakah krisis paceklik atau krisis kemarau panjang misalnya, atau krisis moneter dan lain-lain, ya. Jadi ada kejadian yang bersama-sama al-maja'ah. Jadi paceklik atau kelaparan yang kolektif. Ya, mungkin seperti sekarang inilah, ya. Mirip-mirip seperti itu, ya. Ini kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang harus bersabar dalam menghadapinya. Yakunu aidan bil ikrah al-mulji. Ada juga keterpaksaan ini disebabkan oleh al-ikrah, sebuah paksaan, ya. Berarti di sini ada orang lain yang melakukan tindakan itu, al-ikrah, ya.
melakukan tindakan pemaksaan. Nah, al-ikrah ini terbagi menjadi dua. Ada, kalau di buku ini diistilahkan al-ikrahu al-mulji' wal ikrahu ghairul mulji'. Mulji' di sini saya artikan ikrah atau pemaksaan yang amat sangat, yang berlebihan, yang keterlaluan, ya. Seperti al-qatl, kal-qatl awil qata' awil itlaf. Jadi seperti ancaman pembunuhan, al-qata', ya, ada diputuskan anggota badannya, au al-itlaf, atau ya dihilangkan, dibinasakan. Atau al-ikrah ghairil mulji', pemaksaan yang tidak sampai keterlaluan, yang tidak sampai berlebihan, kadharab wal habas, seperti dipukul atau ditangkap di penjara. Maka di sini para ulama berbeda pandangan, ya. Fa fil mulji', maka pada situasi kondisi pemaksaan yang amat sangat, ad-dhamanu 'alal amir, maka hukum dendanya itu, ganti ruginya itu dibebankan kepada orang yang memerintahkan. La 'alal fa'il, bukan kepada pelakunya. Jadi misalnya ada orang yang dipaksa untuk makan bangkai, ya. Kalau nggak mau makan bangkai, maka dia akan dibunuh. Nah, maka kalau ini kan masuk kategori al-ikrah al-mulji'. Kalau dia terpaksa memakan bangkai, maksudnya di sini bukan semata-mata, mungkin tidak tepat ya, bangkai, tapi makan harta orang lain. Kalau di sini kan konteksnya orang lain, ya. Jadi dia wajib harus mencuri harta orang lain. Nah, kalau dia terpaksa, kalau tidak akan dibunuh, maka dia melakukan itu untuk mempertahankan nyawanya. Nah, di sini para ulama menyampaikan ad-dhamanu 'alal amir. Yang wajib untuk mengganti itu adalah yang memerintahkan itu, yang memaksa tadi. Bukan kepada pelaku yang mencuri tadi. Wa fi ghairil mulji', dan pada situasi yang tidak amat sangat, 'alal fa'il, dibebankan kepada pelakunya, kepada pencurinya tadi, begitu ya. Ini kurang lebih contohnya seperti itu. Warajih indal Hanabilah, dan yang sahih, yang kuat pendapatnya menurut mazhab Hambali, ishtiraku al-mukrih wal mukrah, yaitu keikutsertaan menanggung beban bersama-sama, baik itu orang yang memaksa ataupun yang dipaksa, fil qawat wad dhaman, dalam hal qisas dan dalam hal tanggung ruginya, beban ganti ruginya itu. Qalu, mereka katakan, li'annal ikrah laisa bi'udhrin fil qatl, karena pemaksaannya tidak pada laisa bi'udhrin, ya. Li'annal ikrah laisa bi'udhrin fil qatl, karena pemaksaan ini tidak menjadi udzur dalam masalah pembunuhan. Ini memang berbeda dengan pendapat ulama yang lain di atas tadi, ya. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, kita teruskan contoh-contohnya. Minal furu' hadhil qaidah wa amthilatiha, cabang-cabang dari kaidah ini dan contoh-contohnya. Nanti bisa kita kiaskan, bisa kita analogkan dengan kejadian, ya, fenomena lainnya di sekitar kita. Lau shola alaihi hayawanun muhtaram, seandainya ada binatang yang diharamkan, maksudnya mal muhtaram itu hayawan muhtaram, ya, binatang yang terjaga, yang dimuliakan. Maksudnya adalah binatang yang binatang ternak lah, ya. Ada unta, ya, kemudian sapi, ada kambing. Ini 3 binatang yang wajib kita keluarkan zakatnya, ya, kalau sampai nisab. Jadi kalau ada unta kajamalin, seperti unta, au thaurin,
Thaur ini adalah pejantan dari sapi. Itu istilahnya thaur ini. Jadi kalau ada unta ataupun sapi yang ngamuk, misalnya ya, kemudian menggigit kita, menyerang kita, kemudian ya nyeruduk-nyeruduk atau melakukan inilah, ya, barangkali dia kalap ya, sapinya, untanya itu, faqatalahu, maka orang ini untuk mempertahankan dirinya membunuh binatang itu. Unta ngamuk, sapi ngamuk ini dibunuhnya ya. Dan ini bisa saja terjadi ya. Di beberapa tempat ada sapi yang mau disembelih ngamuk ya, nggak karu-karuan, lari nyeruduk ke sana ke sini, nyeruduk pom bensin macam-macam yang ada di video singkat itu. Ada dulu juga begitu. Tapi kalau dulu pelajarannya unik ya. Dulu ada kasus pada zaman sahabat ya. Ada orang Yahudi yang menghina Rasulullah SAW. Maka ada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kelebihan doanya mustajab. Di antara kelebihannya, orang ini diperingatkan, berhenti kamu dari menghina Nabi SAW. Orang ini tetap nggak mau ya, Yahudi ini terus menghina. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan pelajarannya kepada si Yahudi ini. Maka tidak lama kemudian ada unta yang ngamuk luar biasa datang tiba-tiba dan mencari si Yahudi ini, kemudian nubruk si Yahudi sampai mati. Nah, ini contoh ya, doa yang mustajab dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang luar biasa seperti itu. Jadi kemungkinan ada pada waktu-waktu tertentu binatang yang tidak terkendali seperti itu. Nah, orang yang diserang oleh binatang yang semacam itu, binatang yang dimuliakan ya, dalam tanda kutip dalam Islam, yang dilindungi, yang pasti itu milik orang lain ya. Muhtaram di sini bukan binatang liar, bukan, tapi itu milik orang lain. Maka dia harus mempertahankan dirinya. Caranya dengan apa? Ya dengan menyerang balik, dengan membunuhnya, dengan pakai pisau atau yang lain ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Fa'indal Hanafiyati yatmanu qimatahu. Menurut mazhab Hanafi, dia wajib untuk menanggung bebannya, membayar ganti ruginya. Kalau ternyata untanya itu terbunuh. Nah, li sahibihi, diberikan kepada pemilik unta itu. Li'annal ittirar la yubtilu haqqal ghair, ya, memakai kaidah ini. Karena hal yang terpaksa itu tidak bisa membatalkan hak orang lain. Illa idza arafa hadzal hayawan bil adiyah, kecuali kalau dia mengetahui bahwasanya binatang ini sudah diketahui binatang yang berbahaya. Wa talaba min sahibihi hifdhahu 'anin nas. Dan dia sudah meminta, memberikan masukan ya, nasihat, usulan kepada pemilik binatang ini supaya menjaganya dari orang lain, supaya nggak mengganggu orang lain. Falam yaf'al, orangnya nggak mau menerima nasihatnya itu. Fala dhamana ala qatilihi, maka tidak ada ganti rugi kepada orang yang membunuh binatang itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau apa istilahnya sih, binatang yang kalap itu apa istilahnya? Itu sudah ma'ruf ya, sudah masyhur. Binatang ini sudah membahayakan. Ya mungkin kalau ini kan contohnya hayawan muhtaram ya, yaitu binatang yang dihormati karena punya orang lain, sehingga mungkin bisa dikiaskan
ke yang lain ya, misalnya macan atau yang lain ya. Kalau itu dibiarkan lepas kan membahayakan. Tapi itu punya orang. Nah, sudah dinasihati, simpan di kerangkeng, dikasih penutup gembok atau dikasih pagar atau apa, ternyata dibiarkan lepas, akhirnya membahayakan orang lain dan menyerang orang lain, terus dia membunuhnya. Fala dhamana ala qatilih, tidak ada ganti rugi kepada pelaku yang membunuh itu. Inilah dalam kondisi tertentu seperti itu. Wa amma 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah fa innahu la dhamana alaihi mutlaqan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada kewajiban ganti rugi ini secara mutlak, li'annahu tafa'al halak an nafsihi, karena dia menahan diri dari kebinasaan kepada dirinya, mempertahankan kehormatan, mempertahankan nyawanya, ini wajib dari serangan binatang tadi. Maka dia dalam rangka mempertahankan diri dari segala bahaya yang ditimbulkan oleh binatang itu, dia sampai membunuhnya. Maka di sini tidak ada dhaman ya, tidak ada ganti rugi. Ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Allah a'lam bishawab, kita bisa memilih dari dua pendapat itu, tapi saya kira pendapat kedua ini lebih relevan ya, lebih pas lah ya untuk kita pilih ya gitu ya. Allah a'lam. Kemudian contoh yang berikutnya, sebelum kita buka pertanyaan, nanti dipersilahkan ya bagi para pemirsa, kalau waktunya cukup, saya kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan dan bisa kita jawab di sesi ini. Kalau tidak cukup bisa lewat tulisan nanti ya. Wa idza sta'jara syakhsun qariban aw hisanan sa'atan minaz zaman. Jika ada seseorang yang menyewa ya semacam sampan atau kuda pada satu waktu di antara waktu-waktu yang ada ya, dia ya tergantung kesepakatannya. Mungkin kalau seperti sekarang menyewa mobil lah ya, mobil rental itu. Wa ba'da an wasala ila uradil bahri, ketika dia sudah sampai ke sisi lautan sana, mungkin dia menyeberangi lautan, menyeberangi sungai ya dengan sampahnya itu yang disewa. Misalnya kalau ilustrasinya yang mudah adalah misalnya di Pantai Sendang Biru misalnya ya, Malang Selatan, itu nyewa sampan untuk dibuat nyebrang ke Pulau Sempu misalnya ya. Padahal dia menyewa hanya 1 jam saja misalnya. Sampai di sana itu waktunya sudah habis karena dia sibuk macam-macam ya. Di sana menikmati keindahan alam yang sangat bagus. Nah, jadi dia dengan sampahnya itu sampai di sana, au masafatan ba'ida bil hisan, atau dia menempuh perjalanan yang panjang dengan kuda yang dia sewa atau mobil yang dia sewa. Wan qadat muddatul ijarah, dan masa sewanya itu sudah habis. Fa bimuqtada al-aqd yajibu 'ala raqib an yubarihal qarib. Maka menurut konsekuensi akad transaksi di awal, wajib bagi pengendara penyewa tadi untuk mengembalikan sampahnya, atau yanzil anil hisan, dia harus turun dari kuda tadi, wa yusallimuhu ila sahibihi, diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Itu apa? Konsekuensi tuntutan dari akad yang sudah ditulis bersama-sama atau sudah disepakati. Illa idza radiya al-mu'jiru an yu'jirahu thaniyatan, kecuali apabila yang menyewakan itu ridho supaya dipakai, disewakan untuk tahap kedua yang berikutnya, itu nggak ada masalah ya kalau seperti itu. Lakin bima annahu yujaduhuna ittirar, akan tetapi kasusnya ketika ya di sini menemukan sesuatu yang darurat,
hal yang terpaksa, fasahibu safina awil hisan mujbarun atau mujbirun ala an yabqa al musta'jir fil qarib. Pemilik perahu tadi, sampan ataupun kuda tadi terpaksa ya, untuk memberikan waktu kepada orang yang menyewa tadi, hatta yakhruj bihi ilal bar, sampai dia kembali ke daratan, au ala dhahril hisan hatta yaruddahu ila manzil, atau dia tetap berada di punggung kuda sampai dia pulang ke rumahnya. Walakin hadzal ijbar la yamna'u al mu'jiru min an yutalab al musta'jir bitaf'i ujratil mithl anil muddah az-zaidah. Akan tetapi pemaksaan ini tidak menghalangi orang yang menyewakan untuk meminta ongkos daripada orang yang menyewa dengan ongkos yang serupa pada tambahan waktu lah. Ya mungkin mudahnya ini adalah pada kasus rental mobil. Kalau nyewanya 24 jam misalnya ya, terhitung ini kan 24 jam ini berbeda-beda juga antara satu rental dengan yang lainnya, antara rental resmi dengan yang tidak resmi kan berbeda. Kalau rental yang resmi itu biasanya terhitung awalnya jam 1 atau setelah jam 12 malam itu kan sudah terhitung berbeda hari. Jadi kalau misalnya nyewanya jam 9 malam, terus kembalikannya pagi, itu terhitung 2 hari, kalau nggak salah begitu ya. Walaupun waktunya mungkin nggak sampai 12 jam. Tapi kalau nyewanya mulai jam 1 malam, mengembalikannya jam setengah 12 malam, nah itu 24 jam. Nah, itu tergantung, harus diketahui dulu ya, jangan sampai ada ketidaktahuan sejak awal sehingga akan menimbulkan kesalahpahaman nanti ya. Kalau sudah ada kesepakatan, oke, fix waktunya 24 jam, mobil ini saya sewa dengan harga sekian, ternyata ada persoalan kemacetan atau yang lain misalnya di sana, maka di sini ada, kalau sekarang insya Allah ada komunikasi lah, mudah ya, minta keridhaan. Kalau orang yang punya mobil itu ridho, ada kelebihan 1-2 jam, silahkan. Tapi kalau dia tidak ridho, enggak, saya mau ada tambahan, monggo silakan dihitung kira-kira 1 jam 2 jam kelebihannya itu berapa. Itu tidak ada masalah ya. Jadi sekali lagi kembali kepada rukun jual beli yang sudah kita bahas kemarin. Ada al-muta'aqidah ini ya, antara pembeli dan penjual, antara, kemudian yang kedua adalah dalam hal al-ma'qud alaihi ya, sesuatu yang kita perjualbelikan barangnya atau jasanya dan harganya itu berapa. Kemudian ada as-sigha ijab dan qabulnya, antarodinnya itu. Ini kalau terpenuhi ya nggak ada masalah ya. Jadi yang penting dalam hal ini adalah saling ridho di antara satu dengan yang lain. Kalau terpaksa maka ya dibicarakan baik-baik ya. Bagaimana baiknya biar enak, bagaimana enaknya biar baik. Nah, seperti itulah ya filosofi kita. Yang terakhir, lau asyrafat as-safinatu 'alal gharaqi. Seandainya perahu itu hampir-hampir tenggelam, fa'al qamata ghairihi, maka dia melemparkan barang-barang punya orang lain, liyukhaffifaha, supaya perahunya lebih ringan dan enggak tenggelam. Maka dhaminahu, dia wajib untuk menanggung apa yang dibuang itu ya. Jadi nggak semata-mata membuang ya, tetap harus ada tanggungan. Nah, seperti dulu kan kejadian di saat Nabi Yunus naik kapal itu kan hampir tenggelam kan. Barang-barangnya dibuang ya, sudah nggak ada lagi barang lain, tapi kapal ini masih oleng. Maka harus ada penumpang yang dibuang ke laut. Nah, diundi ternyata yang keluar nama undiannya adalah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus dibuanglah ke laut, kemudian dengan takdir Allah dimakan oleh ikan hiu itu. Nah, dan seterusnya. Ikan paus ya. Ikan paus ya. Jadi
inilah para pemirsa yang berbahagia, contoh-contoh ini bisa kita kiaskan ya kepada kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Monggo silahkan ya. Ini adalah merupakan kaidah al-ittiraru la yubtilu haqqal ghair. Hal yang terpaksa tidak membatalkan hak orang lain. Hak orang lain kita lindungi, kita hormati ya. Tapi dalam kondisi terpaksa kita boleh mengkonsumsinya atau memakainya, memakannya, tapi harus dengan ganti rugi pada saat di kemudian hari, atau paling tidak minta kehalalannya itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ini ada pertanyaan ya dari pemirsa. Bagaimana dengan anjuran Wakil Presiden untuk membayar zakat lebih awal karena wabah virus corona? Bagaimana hukumnya ya? Ini sudah pernah kita singgung sebenarnya di pertemuan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebenarnya di antara syarat membayar zakat itu kan haul, sampainya harta yang kita miliki, yang dimiliki oleh sahibul mal, pemilik harta itu 1 tahun. Jadi kalau kita punya tabungan di rekening yang sudah melebihi nisab, nisabnya itu ada perbedaan sebenarnya ya. Ada yang mengatakan 85 gram emas, bahkan ada yang lebih yaitu 96 gram emas. Tetapi yang masyhur adalah 85 gram emas. Yang kalau itu dikuruskan, misalnya harga emasnya itu adalah 500.000 per gram, dikalikan 85 gram berarti kurang lebih 42.500.000 rupiah, kurang lebihnya ya. Kalau kita punya harta itu di simpanan, kita simpan di rekening, kemudian mengendap selama 1 tahun Hijriah. Ramadan ini kita nabung segitu, nanti Ramadan depan masih segitu. Nah, maka ini kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, tinggal dikalikan. Jadi itu dalam kondisi normal. Bagaimana dalam kondisi yang terpaksa? Diajukan belum sampai 1 tahun. Nah, sudah ada pembahasan tempo hari. Ini ada pendapat yang mengatakan boleh, ya. Ada yang mengatakan pendapat itu ada yang berpendapat ini boleh, sebelum sampai sempurna waktu 1 tahun Hijriah ini. Kenapa? Zakat fitrah. Kenapa? Oh ya Allah. Kalau yang diajukan pembayarannya ini zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah ini para ulama dalam hal ini ada beberapa pendapat ya, saya agak lupa ya dalam hal rinciannya ya. Tapi paling tidak pendapat yang berputar itu dalam hal waktu sejak masuk Ramadan sampai kemudian batas maksimalnya itu adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Jadi kalau soal ini berbeda ya dengan zakat mal tadi. Kalau zakat fitrah ini. Kalau sebelum masuk Ramadan, ini saya belum tahu ya pendapat yang mengatakan boleh. Ya. Jadi menurut saya kadar daruratnya menurut saya ya itu masih belum tubihu ya, al-darurat belum tubihu mahduratnya di sini, belum sampai pada batas membolehkan. Kenapa? Karena kita punya pemerintah juga punya APBN. APBN itu ada dana, ya dana cadangan atau dana darurat atau yang lain lah ya, itu bisa dialokasikan dari sana ya. Ini tanggung jawab pemerintah untuk mengcover kebutuhan warganya dari skema anggaran yang logis ya, yang dibenarkan oleh undang-undang. Kalau payungnya itu undang-undang misalnya dan jelas,
ya nggak masalah ya. Ada kalau perubahan APBN ya, APBNP kan bisa. Kalau skemanya mungkin belum ada anggaran atau mungkin kurang, kan bisa dilakukan APBNP ya, APBN perubahan itu kan bisa. Allah alam bisawab ya. Jadi ini sekali lagi kita belum pada masa-masa yang sangat-sangat darurat ya. Dan itu pun juga dalam hal ini mohon maaf ya, saya lupa jumlahnya ya. Ilustrasinya itu antara zakat infak sodakoh yang dikumpulkan se-Indonesia itu batasannya saya lupa jumlahnya ya. Mungkin bisa kita lihat lagi, itu tidak signifikan ya. Jumlahnya itu masih jauh daripada potensi yang harusnya kita bisa lakukan ya. Jadi sekali lagi ada yang penting dihimbau adalah di sini adalah anunya ya, tabarruat yang lain-lainnya, sedekah dan sebagainya. Karena zakat fitrah ini kan juga jumlahnya kecil ya. Kecil ya, nggak signifikan. Kalau zakat mal itu besar ya. Zakat mal ini besar. Kalau zakat fitrah ini kecil dan ini tidak signifikan untuk membantu saudara kita yang lain yang jumlahnya sangat banyak itu. Jadi kita ambil dari skema-skema yang lainnya. Allah alam bisawab. Itu. Ada lagi yang lain? Misal dalam suatu lingkungan bisnis ya atau transaksi itu sudah dituliskan beberapa ketentuan-ketentuan yang dimana itu tidak menunjukkan suatu persetujuan yang langsung diungkapkan oleh yang membaca ketentuan-ketentuan tersebut, lalu di tengah-tengah proses tersebut itu terjadi sebuah kayak musibah atau bencana yang mana akhirnya harus menuntut ganti rugi, tapi karena ketidaktahuan dari yang ikut serta dalamnya itu akhirnya dia baru tahu kalau ternyata di ketentuan itu ternyata tidak ada. Apakah itu juga termasuk kan mengambil hak sebenarnya itu? Tapi ternyata di dalam ketentuan itu ada ketentuan yang menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab dari yang ikut serta tadi. Ya mungkin itu terjadi antara personal dengan lembaga ya. Jadi misalnya ada personal tertentu ikut ya semacam mungkin ya semacam asuransi atau mungkin semacam kredit misalnya macam-macam ya. Terus ada klausul-klausul yang dia tidak menguasai atau tidak mengetahui sejak awal. Ternyata di perjalanan bahwasanya itu menjadi tanggung jawab misalnya nasabah ya. Misalnya ya, contoh dia kredit mobil, ternyata mobilnya itu dibawa lari oleh orang yang minjam tadi, oleh rental. Misalnya dia kredit untuk direntalkan. Itu kan termasuk yang tidak di-cover di asuransi tanggungan di sini kan. Karena ada unsur penggelapan di situ. Misalnya begitu ya. Kalau dia nggak paham berarti itu merupakan kelalaian daripada nasabah itu. Dan seharusnya sebagai kreditur yang memberi pinjaman harus ngasih edukasi ya. Jadi marketingnya harus ngasih tahu kepada nasabah, barangkali dia masih newcomer, orang yang baru kredit awal-awal ya, baru kredit 1-2 bulan, ternyata direntalkan dibawa lari oleh perampok misalnya. Waduh kasihan ya. Dia nggak bisa mendapatkan ganti dari asuransi kan. Nah ini harus tahu dulu, maka sebelum tanda tangan atau apa ini harus clear dulu ya, supaya nanti tidak timbul kerugian gelo tadi ya. Jadi ini berbeda, ini merupakan kelalaian ya. Jadi kalau kelalaian ini di luar
daripada hukum. Bagaimana solusinya ya? Itu solusi kekeluargaan ya. Kalau seperti itu, kalau dia si pemilik modal nggak mau tahu, misalnya itu hak dari pemilik modal sesuai dengan ketentuan. Kalau dia, ya ini sekali lagi tidak termasuk di dalam bahasan kita ini. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita semuanya dan bisa kita pahami menjadi panduan dalam transaksi dan muamalah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.